di NTB ini juga cukup tinggi ya, TPPO, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dan kemudian pernikahan dini itu juga cukup tinggi. Dan kami juga melihat gitu ya, ada Halo Tribuner semua, senang sekali saya Laila Tuniam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribunlombok.com. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, kita akan berbincang sesuatu yang berbeda dari topik biasanya, topik politik. Sekarang kita berbincang mengenai, hari ini narasumber saya tadi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nanti kita akan berbicara apa saja yang dilindungi, kemudian tugas dan fungsi LPSK ini apa. Mungkin teman-teman di luaran sana masih ada yang belum familiar dengan LPSK ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Di sini sudah hadir narasumber saya, Wakil Ketua LPSK Ibu Sri Suparyadi. Ibu Sri, terima kasih terbang dari Jakarta jauh-jauh hadir di Tribun Lombok untuk berbagi bersama Tribuners. ya. Terima kasih Selamat banyak. siang. Selamat siang. Jadi pemirsa kita namanya Tribuners. Oh, Tribuners, oke. Nah, ini kan LPSK, ini kayaknya masih apa ya, masih sesuatu yang baru mungkin bagi sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ibu Sri mungkin bisa diceritakan, berbagi kepada kita apa itu LPSK, fungsinya apa, tugasnya apa. Ya, jadi LPSK itu kan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami itu merupakan lembaga negara yang sifatnya independen. Jadi kami tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga lain atau siapapun. Jadi kerja-kerja kami itu basisnya adalah Undang-Undang 13 2006 yang kemudian juga ada perubahannya di Undang-Undang 31 2014. Nah, LPSK ini memang satu lembaga negara yang khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam tindak-tindak pidana. Gitu. Memang tindak pidananya juga tidak semua ya, semua tindak pidana, tapi memang kita memiliki beberapa tindak pidana prioritas seperti misalnya tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak, lalu kemudian narkoba, kemudian korupsi, TPPU, kemudian juga penganiayaan berat, kemudian juga TPPO gitu ya, ada beberapa yang lain juga, itu serta tindak pidana lain yang memang kami melihat ada tingkat ancaman dan intimidasi seperti itu Terhadap saksi dan korban. Terhadap saksi dan korban. Sebenarnya subjek perlindungannya LPSK itu bukan saksi dan korban saja, tapi juga kepada pelapornya, kemudian juga kepada si saksi pelaku yang kita sering dengar sebagai justice kolaborator, kemudian juga ke saksi ahli gitu. Ini kalau dari saya belum begitu memahami ya, begitu dalam terkait dengan LPSK ini gitu. Nah, ini kan banyak sekali kasus tindak pidana ya, Ibu Sri. Ibu Sri gitu. Bagaimana menentukan itu bisa menjadi prioritas untuk ditangani, untuk diberikan perlindungan dan oleh LPSK? Jadi kami itu dalam menetapkan sebuah perlindungan, kami melalui proses ya. Prosesnya itu pertama si para pemohon ini mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dimintakan perlindungan. Terus kemudian nanti LPSK akan coba untuk mengecek secara syarat formil dan materialnya, khususnya formil terlebih dahulu, dan apabila sudah memenuhi, sudah lengkap, maka kemudian kami akan melakukan penelaahan. Nah, penelaahan ini juga serangkaian proses di mana kami biasanya akan turun ke lapangan, menemui aparat penegak hukum, kemudian bertemu juga dengan korban, keluarga korban, saksi-saksi gitu ya. Itu kami kumpulkan dulu dalam sebuah metode penelaahan untuk melihat lebih jauh sifat pentingnya keterangan. Jadi dalam satu tindak pidana biasanya kan kita akan mendapatkan informasi-informasi penting ya, baik itu berupa keterangan-keterangan maupun berupa alat bukti lain, dokumen dan sebagainya. Nah, itu kami kumpulkan. Nah, setelah itu kemudian kalau misalnya memang ada misalnya satu kasus khusus misalnya terkait kekerasan seksual, maka pada saat itu dibutuhkan adanya bantuan psikologis. Misalnya pada saat di penelaahan kita melihat bahwa dibutuhkan, maka kita lakukan asesmen psikologis, asesmen medis gitu ya. Nah, nanti dari situ
kita akan mendapatkan posisi pentingnya keterangan, dan kita juga akan mengecek tingkat ancaman. Apakah memang ketika pelaporan itu masuk, mereka pemohon ini merasa bahwa mereka terancam, mereka terintimidasi, maka kemudian kami akan mengecek lebih jauh tingkat ancaman dan intimidasi tersebut. Nah, setelah dilakukan penelaahan dan memang tim melihat bahwa ini masuk dalam kategori tindak pidana dalam prioritasnya LPSK, maka kami akan putuskan dalam satu sidang pleno yang diputuskan oleh 7 pimpinan LPSK. Nah, nanti setelah itu baru kami akan menentukan perlindungan yang layak dan memang dibutuhkan oleh si pemohon. Jadi perlindungan yang diberikan LPSK itu kan cukup beragam ya. Satu, ada perlindungan fisik. Perlindungan fisiknya itu juga ada yang bentuknya rumah aman, kemudian pengawalan melekat, kemudian juga ada pengawalan selama dalam persidangan. Lalu kemudian kita juga memberikan PHP itu pendampingan hak prosedural. Jadi kita dampingi mereka itu dalam setiap proses pemeriksaan, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun di persidangan. Lalu kemudian ada lagi yang sifatnya hak atas informasi. Hak atas informasi ini kaitannya dengan perkembangan-perkembangan tindak pidana yang si pemohon sudah laporkan atau korban sudah laporkan. Lalu kemudian ada juga yang pemberian bantuan hidup sementara gitu ya. Kemudian juga ada bantuan juga misalnya dalam konteks yang ancamannya cukup tinggi, itu biasanya selain rumah aman kami juga mencoba untuk merahasiakan identitas si saksi dan korban ini. Bukan cuma hanya identitas, tapi biasanya kami juga akan menempatkan mereka ketika mereka harus memberi kesaksian, itu juga mereka tidak perlu hadir gitu kan. Mereka bisa lakukan itu secara tertutup gitu ya. Terus kemudian bisa juga dengan online gitu. Jadi segala akses itu kami coba untuk kurangi ya untuk dalam konteks tatap muka atau offline. Nah, dalam beberapa perlindungan yang lain kami juga memberikan konteksnya bantuan. Bantuan itu misalnya seperti bantuan medis, kemudian psikologis gitu ya. Terus kemudian juga psikososial. Nah, psikososial ini bentuknya bermacam-macam tergantung dari kebutuhannya. Psikososial yang biasanya kami berikan itu berupa bantuan modal usaha. Misalnya pada beberapa kasus untuk pelanggaran HAM berat ya, masa lalu itu biasanya banyak korban yang mereka dalam posisi secara ekonomi itu sudah cukup kurang, dan tetapi mereka tetap harus survive ya untuk melanjutkan hidupnya, maka mereka membutuhkan adanya bantuan modal usaha. Nah, itu biasanya mereka akan mengajukan ke LPSK. Selain itu juga bantuan pendidikan dalam beberapa kasus, misalnya kasus kekerasan anak gitu ya, atau kekerasan seksual terhadap anak, itu yang tingkat ancamannya cukup tinggi, itu mereka mau tidak mau kan mereka harus diamankan di rumah aman, atau mereka yang posisinya juga tidak bisa melanjutkan di sekolah tersebut gitu ya, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan di tempat yang lain. Nah, itu biasanya LPSK akan coba berkoordinasi dengan Diknas setempat gitu ya, untuk bisa membantu mengakomodir posisi pendidikan si anak tersebut gitu loh. Artinya kehadiran LPSK ini sangat penting gitu penting kan? Sekali. Tapi kalau yang saya baca dari data, LPSK ini hanya berpusat di Jakarta. Kalau sebegitu pentingnya kan banyak kasusnya bukan hanya di Jakarta saja. NTB juga ada, di seluruh Indonesia juga butuh mengharapkan perlindungan yang seperti itu. Kenapa di Jakarta saja? Kenapa tidak disebar gitu ke seluruh ya, hal yang terpenting sebelum saya juga masuk ke jawaban yang tadi gitu ya. LPSK ini hadir sebenarnya juga membantu untuk penegakan hukum. Reformasi lembaga peradilan itu penting karena selama ini kita bisa tahu bahwa banyak juga kan korban saksi yang merasa terancam dan tidak mau hadir dalam persidangan dalam rangka itu tadi karena rasa ketakutan dan sebagainya. Maka kemudian LPSK hadir dalam rangka mengakomodir supaya mereka tidak merasa terancam, tidak merasa takut, sehingga mereka bisa memberikan informasi keterangan yang mereka lihat, mereka alami ya, yang mereka ketahui gitu tanpa adanya rasa takut. Sehingga kemudian ini kan akan membantu proses peradilan yang lebih fair gitu ya, seperti itu. Nah, masuk dari pertanyaan Mbak Niam tadi. Jadi posisinya adalah kenapa kemudian kok LPSK ada di Jakarta sementara jangkauannya begitu luas gitu kan. Nah, disinilah kami sebenarnya menginisiasi satu program yang namanya Sahabat Saksi dan Korban. Nah, program SSK kita singkatnya sebagai program SSK. Nah, program ini sebenarnya sudah kami coba sebar di beberapa wilayah gitu ya. Ada di
banyak lah. Kemarin terakhir itu kita lakukan juga di Maluku gitu ya. Nah ini yang sekarang ini kita baru beranjak ke NTB. Baru beranjak ke NTB. Kita baru mulai untuk menjajaki NTB gitu ya, karena kita juga melihat beberapa kasus di NTB ini juga cukup tinggi ya, TPPO, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dan kemudian pernikahan dini itu juga cukup tinggi. Dan kami juga melihat gitu ya, ada peran lembaga-lembaga di luar dari aparat penegak hukum yang juga mengintervensi proses penegakan hukum. Dan menurut kami ini penting untuk diintervensi supaya penegakan hukum tetap harus dijalankan gitu loh, meskipun ada yang namanya hukum adat gitu ya, hukum-hukum yang sifatnya sosial lainnya gitu kan, tetapi ini penegakan hukum secara nasional ini juga harus tetap dijalankan gitu. Nah ini SSK ini adalah bagian dari mengedukasi publik dan juga mengedukasi lembaga-lembaga lain, termasuk juga aparat penegak hukum, bahwa mereka juga harus mengetahui bahwa ada program perlindungan saksi dan korban melalui sahabat saksi dan korban tersebut. Oke, sahabat saksi dan korban itu seperti apa nanti teman-teman misalnya yang terlibat kasus tindak pidana untuk mendapatkan bantuan seperti itu melalui SSK tadi? Jadi hari ini kami hadir untuk memberikan sosialisasi. Sosialisasi berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, termasuk juga program sahabat saksi dan korban. Kami pagi tadi sudah memberikan sosialisasi juga kepada aparat penegak hukum. Itu dari level kepolisian, kejaksaan, peradilan, kemudian juga Pemda kami undang, dan UPTD, PPA segala macam itu Dinsos juga kami coba undang. Jadi semuanya kami coba rangkul gitu ya, dalam rangka untuk mensosialisasi soal program sahabat saksi dan korban. Nah, lewat sahabat saksi dan korban ini nanti mereka akan membantu LPSK untuk menjemput bola ketika memang di NTB, di wilayah yang paling terpencil gitu ya, ketika ada diketahui satu tindak pidana terjadi gitu kan. Nah, kami berharap SSK inilah yang bisa menjangkau. Nah, ketika SSK menjangkau adanya dugaan tindak pidana tersebut, korban dan sebagainya, maka nanti SSK itulah yang berkomunikasi dengan kami di Jakarta. Nah, dari situlah kami kemudian akan bersama-sama dengan SSK turun ke lapangan. Kemudian SSK lah yang nanti akan memfasilitasi kami gitu kan, bertemu dengan saksi, bertemu dengan korban gitu ya. Sekaligus nanti ketika sudah sampai pada proses pemberian perlindungan, misalnya dibutuhkan pendampingan, SSK juga akan dilibatkan untuk juga memberikan mendampingi si korban, terus kemudian memonitoring, kemudian memantau gitu ya, bagaimana kondisi korban, saksi dan sebagainya. Itu SSK akan membantu LPSK, terlibat langsung di sana. Nah, ini kan SSK berarti akan melibatkan orang secara individu atau secara berkelompok. Tadi juga di belakang layar kita ngobrol, SSK ini bentuknya volunteering. Iya. Ya, jadi SSK ini sebenarnya kita basisnya individu. Ya, basisnya individu, tidak kelompok, dan itu sifatnya memang relawan. Gitu ya, relawan. Tetapi kami bisa katakan bahwa di dalam SSK ini, ketika mereka nanti sudah menjadi bagian dari SSK tersebut, mereka akan mendapatkan capacity building ya. Mereka akan mendapatkan pengetahuan yang begitu luas. Di beberapa SSK yang sudah berjalan selama ini, kami biasanya akan melakukan pertemuan rutin sesama SSK di seluruh Indonesia. Nah, pada saat pertemuan itulah biasanya kami akan berbagi sharing experience ya, pengalaman antar SSK lainnya ketika mereka melakukan pendampingan, ketika mereka melakukan pemantauan gitu ya, pemberian perlindungan gitu ya. Sampai juga mereka akan kami pertemukan dengan beberapa stakeholder di tingkat nasional yang memang memiliki pemangku kepentingan yang cukup penting ya. Maksudnya mereka yang punya pengetahuan yang cukup luas, itu mereka akan kami pertemukan sebagai upaya supaya terjadi pertukaran pengalaman dan juga penambahan pengetahuan di tingkat-tingkat untuk SSK di lapangan. Dan yang paling terpenting, SSK itu juga akan membantu LPSK dalam menghitung restitusi. Jadi kebetulan LPSK juga punya tanggung jawab menghitung restitusi korban-korban tindak pidana. Jadi semua korban tindak pidana yang mengajukan permohonan kepada LPSK
mereka biasanya akan mengajukan restitusi. Restitusi itulah yang ditugaskan oleh LPSK, memiliki kewenangan untuk menghitung item-itemnya apa saja gitu kan. Nah, dalam mengidentifikasi item-item itu nanti kita akan dibantu oleh tim SSK. Sehingga nanti SSK sendiri juga akan mendapatkan penambahan pengetahuan berkaitan dengan restitusi tersebut gitu loh. Seperti itu. Oke. Saya meyakini kalau di Nusa Tenggara Barat banyak juga yang peduli tentang perlindungan saksi dan korban gitu. Tapi apakah semua orang bisa bergabung menjadi bagian dari SSK atau ada kriterianya, misalnya dia harus sarjana hukum gitu, harus belajar punya basic pendidikan hukum, gimana? Kalau dari sisi pendidikan tidak ada ya. Kita kita tidak membatasi latar belakang pendidikan, tetapi memang yang kami akan mengecek lebih lanjut adalah soal keberpihakan dia terhadap korban, perspektifnya terhadap korban gitu ya. Terus sejauh mana mereka punya kerja-kerja yang sebelumnya itu mereka memang berkecimpung atau bersentuhan dengan korban lebih dekat. Kenapa? Karena ini penting ya. Ketika mereka turun ke lapangan bertemu dengan korban, kalau mereka tidak punya sensitivitas empati terhadap korban, ini agak sulit nantinya gitu kan. Khawatir nanti jadi offset gitu kan, nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi sebenarnya itu sih, betul. Semua pasti bisa ada seleksinya. Ada seleksi dan memang ada keterbatasan kota juga ya, karena tidak semuanya. Kami biasanya akan melihat juga di beberapa wilayah-wilayah tertentu yang memang cukup terpencil. Kalau memang ada yang mencoba untuk mendaftarkan sebagai SSK di wilayah terpencil, malah kami akan jadikan prioritas gitu loh. Karena wilayah terpencil itu yang cukup sulit dijangkau kan gitu. Oke. Ini kan juga sudah ada SSK di beberapa daerah, kemudian baru masuk di NTB, baru menjelajah, baru safari tadi, baru safari di NTB. Pasti ada treatment khusus lah untuk membentuk SSK di beberapa daerah, tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada di setiap daerahnya. Kalau di NTB sendiri itu seperti apa? Sebenarnya nggak beda jauh dengan wilayah-wilayah yang lain ya. Kita pendekatannya itu sebenarnya yang sudah dilakukan kemarin itu kita mencoba untuk menyebarkan semua leaflet gitu ya, informasi-informasi di daerah tersebut kepada semua aparat penegak hukum, institusi-institusi terkait, CSO dan sebagainya. Nah, itu kami sebar secara meluas. Nah, kemudian kami mencoba kemarin itu, jadi sebelum hari ini, sebelumnya kami sudah melakukan juga ada pertemuan di NTB itu berkaitan dengan kita FGD kecil gitu ya, dengan beberapa stakeholder tertentu. Lalu kemudian baru sekarang ini sosialisasi hari ini dengan aparat penegak hukum, besok sosialisasi dengan CSO, Civil Society Organization gitu. Jadi polanya boleh sama. Nanti setelah ini kemudian ada yang mendaftar menjadi SSK, kami coba untuk seleksi, dan kemudian berikutnya ada diklat pendidikan dan latihan untuk SSK khusus. Seberapa penting sih hadirnya SSK? LPSK dan SSK lah di kasus tindak pidana. Kenapa dia sebegitu pentingnya? Tadi kan kita belum ngomongin pentingnya ya. Sangat penting. Kenapa? Karena LPSK pertama tadi saya sudah katakan dia satu lembaga negara khusus ya, untuk yang tidak ada juga di lembaga yang lain, terus tidak ada intervensi. Kemudian kami khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang memang ini belum ada gitu kan. Dan kami juga sebagai lembaga yang mendukung penegakan hukum gitu loh. Jadi kepolisian, kejaksaan gitu ya, pengadilan itu selama yang sudah berjalan selama ini justru mereka yang kemudian meminta LPSK untuk hadir. Contoh misalnya pada salah satu kasus kasus narkoba yang juga kami dampingi itu pihak pengadilan yang meminta kami untuk coba ini dilindungi ya sama LPSK saksinya gitu, karena khawatir nanti dia merubah keterangan kalau dia berada di circle yang sekarang ini sudah ada gitu, dipengaruhi dari pihak-pihak lain. Di beberapa kasus, contohnya kasus kekerasan seksual misalnya, yang pelakunya juga orang terdekat, itu kalau korbannya atau saksinya tidak segera kita amankan di rumah aman atau di rumah tertentu, itu biasanya karena ini basisnya keluarga, itu kan pasti ada intervensi keluarga untuk menekan supaya korban tidak perlu melanjutkan laporan gitu. Seperti itu. Untuk menegakkan keadilan. Tujuan
tadi kan sudah ada tujuan LPSK. Ini kan sudah ada di NTB. Kemudian akan safari ke seluruh daerah lagi tuh. Kan nggak mungkin Kalau safari ke daerah sih sebenarnya belum. Karena kami juga sangat singkat di sini ya. Kamis, Jumat, ya Sabtu kami udah harus kembali. Seharusnya kan ini lebih digaungkan secara masif di seluruh. Lewat Tribuners ini. Nanti teman-teman bisa nonton ya. Jadi lewat Tribuners ini maka kita gaungkanlah soal LPSK dan SSK dan pentingnya perlindungan kepada saksi dan korban. Jadi di kesempatan ini juga saya sebenarnya mendorong ya semua masyarakat yang ada di NTB ini di seluruh pelosok gitu ya. Mereka harus sudah mulai berani menyampaikan kalau memang terjadi satu tindak pidana di lingkaran mereka, baik keluarga, kemudian teman gitu ya, atau di tingkatan yang lebih tinggi gitu ya, mereka sudah harus menyampaikan itu. Bahkan di beberapa lembaga-lembaga negara yang memang bisa dikatakan terindikasi adanya korupsi dan sebagainya, maka saksi-saksi yang ada di situ juga berhak untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Dan jikapun ada tersangka di luar dari tersangka utama dan tersangka ini mau membuka ya mau membuka, memberikan informasi, data dan sebagainya berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi, maka mereka bisa mengajukan ke LPSK sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator. Dan itu kami akan berikan perlindungan dan kemudian akan ada reward berupa pengurangan penghukuman yang kami akan ajukan kepada lembaga terkait. Oke. Gitu. Sejauh ini LPSK kan menangani banyak masalah. Ada nggak pengalaman yang menarik atau pengalaman yang di luar di luar pengalaman yang unik dan mungkin aneh gitu dalam menangani kasus, dalam melindungi korban dan saksi sejauh ini yang ditangani? Sebenarnya mengingat karena saya juga baru menjabat, tetapi merujuk pada beberapa pengalaman di beberapa pimpinan yang lain ya, mereka mencatat ada satu kasus justice kolaborator yang memang cukup signifikan, itu pada kasus Sambo, di mana kita memberikan kepada justice kolaborator kepada Eliezer gitu ya. Nah itu satu-satu kasus yang memang cukup LPSK tinggi. Waktu itu cukup ini terdengar di seluruh media. Iya betul. Dan yang terakhir juga untuk kasus yang mungkin Tribuners juga tahu ya, kasus di Cirebon untuk kasus Vina dan Eki ya, itu juga kami cukup proaktif. Dan satu lagi LPSK juga memiliki tindakan-tindakan atau mekanisme khusus ketika memang ada kasus-kasus yang cukup aktif ya di media dan menjadi satu atensi publik, biasanya kami akan turun langsung proaktif. Tanpa adanya permohonan yang masuk ke kami bisa turun langsung proaktif. Gitu. Oke, kalau di NTB sendiri Bu Sri, tindak kasus pidana yang seperti apa yang banyak dilaporkan ke LPSK? Kalau di LPSK itu TPPO, kemudian juga kekerasan seksual. Kemudian juga kekerasan seksual ini kan kaitannya terutama untuk anak ya, itu kaitannya juga dengan adanya pernikahan dini gitu ya. Tapi kekerasan seksual ini yang memang cukup tinggi gitu, dan juga TPPO gitu loh. Itu tiga item itu aja lah yang cukup memang tinggi. Memang berita TPPO kekerasan seksual terhadap anak itu mungkin sudah sering berseliweran di beranda teman-teman. Jadi ini juga yang harus menjadi atensi dari LPSK tentunya, dan sekarang disebarluaskan, disosialisasikan kehadiran LPSK ini untuk menegakkan keadilan itu. Iya. Kedepannya bakal seperti apa Bu Sri nih di NTB? Harusnya sih ada ya. Kalau ini saya mewakili masyarakat Nusa Tenggara Barat ini. Kalau di beberapa, jadi gini, LPSK itu kan juga punya kantor perwakilan. Kami sudah ada di Jogja, Medan, dan akan diinisiasi ke depan itu Surabaya, Semarang, dan juga NTT. Jadi ke depan kami juga sudah mulai melirik NTB. Kami ke depan juga sudah ingin meminta supaya Pemda setempat bisa memfasilitasi juga LPSK untuk bisa membuka kantor perwakilan di sini. Seharusnya sih ada. Dengan segala kasus yang begitu kompleks sekali sekarang di NTB, sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi kan banyak sekali ya kasus-kasus yang tadi seperti Bu Sri sampaikan, banyak korban dan saksi yang tidak mau berbicara. Seharusnya para korban dan saksi atau pihak-pihak terkait itu harus seperti apa? Atau ada keterlibatan entah itu pemerintah atau yang berwenang itu harus apa gitu untuk para korban dan saksi untuk bisa mendapatkan keadilan yang sepantasnya mereka dapatkan?
Sebenarnya yang paling penting itu adalah di level lembaga pejabat desa ya, karena biasanya kan mereka yang lebih dekat tuh dengan si korban atau saksi. Ketika mereka mengetahui ada satu tindak pidana, seharusnya mereka memfasilitasi supaya mereka ini bisa terakomodir gitu kan. Baik itu mengedukasi gitu ya, mengedukasi untuk kalian harus lapor kepada aparat penegak hukum, kepolisian khususnya gitu kan. Nah, itu yang harus diedukasi. Di level berikutnya itu ketika sudah sampai di di kepolisian. Di kepolisian itu penyidik juga sudah harus memberikan informasi kepada korban maupun saksi bahwa kalian bisa mengakses LPSK untuk diberikan perlindungan. Khususnya korban bisa mengakses restitusi gitu loh. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu sudah Tapi kan tidak semua orang paham, Bu Sri. Ya, tidak semua orang paham. Justru sosialisasi hari ini itu membantu karena kita sosialisasinya di semua aparat penegak hukum ya. Jadi berharap ini semua aparat penegak hukum juga sudah mulai membuka diri gitu kan. Karena kami pun di LPSK juga banyak menerima permohonan perlindungan itu datangnya dari aparat penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan gitu kan. Kadang juga ada BNN, BNPT, itu semuanya juga dari mereka gitu, aparat penegak hukum. Selain dari masyarakatnya sendiri gitu loh. Gitu. Oke, tapi boleh kita minum dulu, kayaknya panjang banget ini obrolan, sangat-sangat ya, kasus begitu banyak, berbagai macam bentuk kasus yang terjadi. Seharusnya kan ini harus melibatkan mahasiswa dan sebagainya untuk bisa lebih masif lah informasinya. Seharusnya kan LPSK juga masuk di situ ke sekolah, ke kampus-kampus, tidak hanya ke Pemda. Dalam beberapa hal, karena kami juga kan melakukan kerjasama dengan beberapa kampus ya. Kampus Jakarta, kemudian di beberapa daerah juga. Nah, itu salah satunya untuk sosialisasi. Di NTB dong? Oh ya, boleh. Saya mendorong kampus-kampus di NTB supaya lebih teredukasi, karena kekerasan, apalagi sekarang kasus kekerasan seksual itu, dan banyak korban dan saksi perempuan yang tidak mau berbicara dan berbicara karena itu masih pertama tabu. Kadang-kadang mereka masih merasa, karena di Aceh juga salah satunya itu. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang seksual yang akhirnya juga tidak dapat diselesaikan, ujung-ujungnya di SP3 karena itu tadi biasanya terbentur dengan alat bukti dan sebagainya. Padahal kan kasus KS nggak seperti itu, kayak gitu. Jadi ya memang harus disosialisasi lebih masif lagi gitu. Ya mungkin nanti kalau udah ada kantor perwakilan di sini kan bisa Oke, terakhir Bu Sri, ini obrolan kita mungkin apa yang mungkin belum disampaikan terkait dengan pentingnya LPSK atau hal yang berkaitan dengan LPSK dan SSK dalam kunjungan safari di NTB ini, atau dalam secara keseluruhan? Ya, saya sih mengundang secara kepada masyarakat gitu ya, kepada mahasiswa, kepada semua warga NTB gitu ya, untuk mendukung kerja-kerjanya perlindungan saksi dan korban, apalagi jika di daerah di lingkaran mereka diketahui bahwa ada satu tindak pidana, maka mereka sudah selayaknya memberikan informasi, memberitahukan, mensosialisasi bahwa mereka korban dan saksi ini itu harus mengakses perlindungan saksi dan korban. Dan jika memang mereka tidak mengetahui di mana mereka harus mengakses, maka mereka bisa mencari tahu tentang sahabat saksi dan korban yang dalam waktu dekat di NTB ini sudah akan terbentuk gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung lewat dalam SSK. Dalam waktu dekatnya tuh berapa? November. Ya. Oke. Segera. Pengukuhannya di Desember nanti. Oke, segera. Ya, gitu. Ada LPSK dan SSK. Iya. Jadi ini harus disosialisasikan, teman-teman bisa mendapatkan informasi ini, karena ini sangat penting sekali ya. Karena yang namanya kasus dan kejahatan itu kita nggak pernah tahu. Betul. Cukup, Bu Sri? Cukup luar biasa. Ini sesuatu yang baru bagi saya pribadi dan juga mungkin Tribuners semua di luaran sana terkait dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan juga ada tadi sahabat saksi dan korban yang akan segera hadir di Nusa Tenggara Barat untuk memberikan kita perlindungan ketika kita terkena
satu tindak pidana. Satu tindak pidana. Oke, Tribuners, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Barangkali nanti kalau sudah ada SSK dan hadir kantor LPSK di NNTB, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Bisa jadi. Boleh. Saya Lala Tuniam dan di sini ada Ibu Sri, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri, terima kasih Ya, banyak atas sharing sama-sama. sejauh ini.